Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1140-1142. Setelah menatap, Lin Yan akhirnya melihat dengan jelas. Itu adalah negosiasi antara lusinan monster dan lebih dari 20 pembudidaya manusia. Pada saat ini, ekspresi kedua belah pihak memadat, dan gelombang kekuatan meledak dari tubuh mereka. Yang disebut negosiasi adalah soal kekuatan. Tidak ada banyak keterampilan sama sekali. Siapapun yang lebih kuat akan berada di atas angin. Namun, meskipun mata Dao dapat melihat dengan jelas, ia tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan. Saat ini, mereka belum mengambil tindakan, mereka hanya saling melotot dan berdebat. Kemudian Lin Yan juga memfokuskan pandangannya pada iblis di Gunung Dao Qiong berdarah. Saya meminta Anda untuk datang ke sini hari ini karena saya ingin melihat apakah generasi muda yang dilatih oleh kami para iblis yang lebih kuat, atau generasi muda dari ras manusia Anda yang lebih kuat. Saat suara itu jatuh, ekspresi banyak orang tiba-tiba membeku, dan kemudian menimpa Lin Yan dan yang lainnya. Hal ini pun membuat banyak orang merasa lega. Setidaknya tekanan tidak ada pada mereka. Banyak orang juga sedikit beruntung. Mereka sudah mengharapkan hal ini, jadi mereka membiarkan para jenius sekte dan anak-anak keluarga mereka pergi lebih awal dan tidak membiarkan mereka datang. Orang-orang kuat di pegunungan Seribu Darah sedang bernegosiasi, apalagi yang bisa dilakukan Blood Dao Qiongxian ini. Ini tidak lebih dari sebuah ujian bagi mereka dan generasi muda. Selain itu, semua orang tahu bahwa Blood Thousand Mountains adalah tempat hasil akhir negosiasi akan diputuskan. Adapun Blood Dao Qiongxian, para iblis ini ingin melihat seberapa kuat generasi muda umat manusia di era yang hebat ini. Blood Qianshan sedang bernegosiasi sekarang. Di sini, kami melihat potensi masa depan. Lagi pula, jika generasi muda umat manusia semuanya adalah talenta yang menggemparkan dunia, maka iblis mungkin harus mengubah perilaku mereka dengan cara lain. Jika generasi muda umat manusia tidak sebaik mereka, mereka akan memiliki yang lain tindakan penanggulangan. Generasi muda belum pernah tumbuh dewasa. Jika Anda ingin melihat kekuatan umat manusia saya, mengapa kami tidak bertarung dengan Anda sebagai biksu yang malang? Keledai botak tua, hari ini kalian pasti akan bertengkar. Tapi, kataku, sekarang aku ingin generasi muda dari klan iblis dan klan iblisku bersaing dengan generasi muda kalian dari klan manusia. Iblis akan berkata di masa depan kita mungkin tidak bisa hidup berdampingan secara damai di masa depan, jadi sebelum itu, yang terbaik adalah menguji satu sama lain. Tidakkah kamu ingin mengetahui kekuatan generasi muda dari klan iblis kita? Orang kuat dari klan iblis mencibir. Orang kuat dari umat manusia juga adalah Yining, jadi mereka tentu ingin tahu. Setelah ribuan tahun damai, monster dan iblis tiba-tiba muncul kembali. Mereka hanya tahu sedikit tentang monster dan setan. Mereka tidak tahu keadaan generasi setan dan setan saat ini. Tapi, di antara umat manusia, ada rasa kurang percaya diri. Mungkinkah umat manusia begitu lemah? Jika benar, ombak akan menghanyutkan pasir, dan semua ras di dunia akan digantikan olehmu, umat manusia, teriak orang kuat dari ras iblis. Ledakan, kata-katanya seperti 9 guntur surgawi, bergema ke segala arah. Ini juga membuat ekspresi semua orang memadat. Ini adalah penghinaan yang tidak dapat mereka tanggung. Bum bum bum. Pada saat ini, banyak murid sekte tiba-tiba berdiri. Bukankah ini hanya pertarungan? Aku hanya ingin menemanimu, teriak mereka, dan dalam sekejap,
beberapa generasi muda pembudidaya iblis dan iblis muncul, dan kemudian bertarung dengan mereka secara terpisah. Dalam hal ini, Lin Yan pada dasarnya memperhatikannya. Melihat, matanya tertuju pada Xiang Chongtian. Xiang Chongtian adalah generasi muda dari klan iblis dan keberadaan yang paling mengancam, bukan? Xiang Chongtian juga mengarahkan pandangannya pada Lin Yan. Mata mereka bertemu, dan pada saat itu, api meledak. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di sini, tetapi mata semua orang tertuju pada iblis-iblis yang mengambil tindakan ini. Di bawah tatapan mereka, mereka terkejut bahwa iblis-iblis ini begitu kuat. Dalam satu pertarungan, murid sekte umat manusia yang luar biasa ini dikalahkan. "Saya menyerah," kata seorang murid sekte yang lebih muda. Cek. Namun, meskipun mereka membuka mulut, iblis itu tidak mau menyerah dan ingin membunuh mereka. Berdengung. Puyun dan yang lainnya telah bersiap sejak lama, dan mereka segera mengambil tindakan. Kekuatan spiritual mereka sangat mencengangkan, dan cahaya Buddha menyelimuti mereka. Tetapi iblis-iblis yang kuat itu juga langsung mengambil tindakan untuk melawan mereka. "Kami telah menyepakati duel antara generasi muda kultivator, bagaimana Anda bisa mengambil tindakan?" Orang kuat dari ras iblis dan ras iblis tiba-tiba tertawa. Di bawah penghalang mereka, generasi muda pembudidaya manusia dibunuh secara langsung. Di sini, aura berdarah tiba-tiba memenuhi udara. Para pemuda manusia yang melangkah maju semuanya mati. Tidak ada yang selamat. Ini seperti pembantaian. Generasi muda iblis dan iblis terlalu kuat. Dalam situasi ini, generasi muda umat manusia lainnya tidak berani melangkah maju sama sekali. Hahaha, umat manusia terlalu lemah. Tidak ada orang yang bisa bertarung. Saya pikir stabilitas 10.000 tahun akan memungkinkan umat manusia melahirkan banyak orang jenius. Tampaknya kita salah, umat manusia, sia-sia. Sebuah suara terdengar, dan mendengarkan suara seperti itu, semua orang mengerutkan kening. Itu terlalu keras. Seperti ejekan. Banyak murid sekte tidak tahan dan ingin melangkah maju, tetapi dihalangi oleh master sekte mereka. Para pemimpin sekte dan kepala keluarga ini bahkan lebih sadar bahwa monster-monster itu kejam, dan aura serta energi iblis mereka sulit untuk dilawan, dan mereka akan dibunuh jika tidak hati-hati. Sedangkan untuk umat manusia, monster-monster ini tampaknya memahami mereka dengan sangat baik. Dalam situasi ini, anak manusia tidak mempunyai keuntungan sama sekali. Kenapa? Tidak ada yang berani melangkah maju, kata orang kuat dari klan iblis. Saat ini, semua orang sedang melihat Gejing. Gejing juga datang ke sini, tapi matanya tertutup rapat, seolah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak hanya bersikap seperti ini, Gebu pun demikian. Hal ini membuat banyak orang marah. Apakah keluarga Ge seperti ini? Lebih baik memilih untuk tidak datang seperti keluarga Cheng, keluarga Niu dan keluarga lainnya. Kemudian, ekspresi semua orang berubah dan mereka melihat ke arah Lin Yan. Merasakan tatapan itu, Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bunuh mereka semua." Ya, seolah-olah mereka tidak bisa lagi menahan diri. Muzan dan yang lainnya segera mengambil tindakan seolah-olah mereka telah menerima perintah. Alasan mengapa Lin Yan tidak mengambil tindakan sebelumnya adalah karena dia ingin merasakan sikap monster-monster tersebut. Karena mereka akan membunuh, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Terlebih lagi, setelah Puyun dan yang lainnya mengambil tindakan barusan, Lin Yan juga merasa bahwa Puyun dan yang lainnya mampu bersaing dengan iblis-iblis tersebut.
Itu dia. Kemudian, Anda dapat dengan aman membantai generasi muda monster dan iblis ini. Lin Yan sangat yakin dengan kekuatan Mu Zan, Mu Chen, Bai Jue dan lainnya. Faktanya, mereka sudah memiliki pengalaman penuh dalam membunuh monster. Membunuh iblis dan membunuh iblis adalah sesuatu yang mudah dijangkau oleh para pemuda dari kuil Zhengtian ini. Sekelompok orang lain ada di sini untuk mati. Namun, generasi muda iblis dan iblis menatap ke arah Mu Zan dan yang lainnya, tetapi mereka masih melihat orang-orang muda dari umat manusia sekarang. Ledakan. Setelah Mu Zan dan yang lainnya mengambil tindakan, serangkaian suara gemuruh terdengar. Kekuatan mereka mengejutkan semua orang. Hanya bertarung, mereka langsung menekan lawan, dan hampir tidak ada keraguan. Mu Zan dan yang lainnya meledakkan kekuatan spiritual mereka dalam sekejap, dan iblis-iblis ini langsung meledak. Terlebih lagi, mereka sangat tegas dalam membunuh, dan semua serangan mereka adalah kelemahan iblis. Melihat pemandangan ini, ekspresi monster kuat itu langsung berubah. Ledakan. Saat berikutnya, mereka mengambil tindakan untuk membunuh Mu Zan dan yang lainnya secara langsung. Sungguh menakutkan memiliki anak-anak muda ini di antara generasi muda umat manusia. Hanya saja Puyun dan yang lainnya sudah menunggu lama, ketika mereka melihat iblis-iblis ini mengambil tindakan, mereka segera mengambil tindakan untuk menghentikan iblis-iblis tersebut. Bukankah pendonor baru saja mengatakan bahwa kita tidak dapat berpartisipasi dalam konfrontasi antara generasi muda iblis? Apa yang kamu lakukan sekarang? Teriak Puyun. Keledai botak tua sialan. Menatap Puyun, iblis-iblis kuat ini sangat marah. Dan pada saat mereka melakukannya, semua generasi muda iblis dan iblis yang hadir terbunuh. Bahkan manusia kultivator pun terkejut saat melihatnya. Mu Zan dan yang lainnya berasal dari Sekte Dao Yuan dan Paviliun Yun Xiao. Semua orang tahu bahwa mereka jenius, tetapi mereka belum pernah melihat mereka mengambil tindakan beberapa kali. Mengambil tindakan sekarang sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, selama penyerangan, niat membunuh memadat, seperti datangnya ribuan cara, membuat monster-monster ini tidak mampu bersaing. Orang-orang kuat dari klan iblis dan klan iblis itu sangat marah. Lalu mereka melihat ke arah langit. Merasakan tatapan ini, dia tampak tanpa ekspresi, lalu mengambil satu langkah ke depan. Nafas pencerahan tingkat keempat menyebar dan menekan ke segala arah. Bahkan beberapa tetua Sekte Dao tampak terkejut. Kembalilah. Sekarang Siang Chongtian telah mengambil tindakan, Lin Yan tidak akan lagi membiarkan Mu Zan dan yang lainnya bertarung dengannya. Mendengar ini, Mu Zan dan yang lainnya segera kembali. Melihat pemandangan ini, sutradara Dao Yuan Zonzong selalu menunjukkan senyuman pahit sepanjang hidupnya. Semua orang mengatakan bahwa istana surgawi telah hancur dan tidak ada lagi. Ini hanyalah omong kosong belaka. Dia adalah pemimpin Sekte Dao Yuan, tetapi hari ini, Mu Zan dan yang lainnya tampaknya hanya memiliki satu Lin Yan di mata mereka, tetapi tidak ada kata-kata orang lain yang seperti keputusan surga. Meski begitu, Ren tidak punya keluhan di hatinya. Ia bahkan berharap istana surgawi bisa ada selamanya. Apalagi saat menghadapi monster sekarang, bahkan dia sudah melihat sepenuhnya bahwa satu-satunya yang bisa melawan monster adalah Lin Yan, anak laki-laki dari istana surgawi. Ledakan. Saat ini, Lin Yan melangkah maju dan menatap Siang Chongtian. Keduanya hanya saling berhadapan, dan aura mereka membubung ke langit, penuh niat membunuh. Lin Yan, hari ini aku akan bertarung sampai mati bersamamu. Menatap Lin Yan,
dia sepertinya berbicara ke langit. Dan Lin Yan setenang air. Tepat ketika keduanya hendak bertarung, sebuah teriakan tiba-tiba mengguncang dunia. Umat manusiaku, kenapa kami takut padamu monster? Suara ini datang dari pegunungan Seribu Darah, dan suara itu sepertinya menembus pegunungan dan pergi ke kejauhan. Ledakan. Kemudian, kekuatan yang mengejutkan meraung. Bahkan Blood Dao Qiangshan merasakannya, dan seluruh pegunungan sedikit bergetar. Hal ini membuat Pu Yun dan yang lainnya terkejut. Ini bukan gunung biasa Vena, darah Dao Qiangshan, bahkan jika praktisi nirwana bertarung di sini, mereka tidak dapat menghilangkannya sedikit pun, lagi pula, ada aura yang keluar dari tanah terlarang hidup dan mati. Namun serangan pihak lain terhadap Blood Thousand Mountains mampu mengguncang tempat ini. Orang yang mengambil tindakan. Ini adalah pertarungan antara orang-orang kuat di alam hidup dan mati. Pu Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, suku-suku kuno, kekuatan kuno, dan iblis yang kuat mengambil tindakan. Merasakan kekuatan ini, para iblis dan pembudidaya iblis di Blood Dao Qiangshan tiba-tiba menunjukkan senyuman, akhirnya kami telah mengambil tindakan. Kami para iblis dan iblis telah dipersiapkan dengan baik dan telah merencanakan selama ribuan tahun. Ekspresi dipadatkan. Kemudian orang kuat dari klan iblis dan klan iblis berteriak, lakukan. Petik 2. Tindakan Sue Qianshan seperti sebuah sinyal, begitu mereka mengambil tindakan, iblis di sini juga akan mengikuti dan membunuh Pu Yun dan yang lainnya. Bunuh! Pu Yun segera berteriak. Umat Buddha memperhatikan kebaikan. Neng Duhua tidak akan pernah membunuh. Dalam hidup mereka tidak pernah suka membunuh satu orang, satu monster, atau satu iblis. Tapi sekarang, Pu Yun pun punya niat membunuh. Membunuh satu iblis bisa menyelamatkan ribuan orang, membunuh satu iblis bisa menyelamatkan 10.000 orang. Mengapa tidak membunuh? Bum bum bum. Dalam sekejap, terjadi pembunuhan besar-besaran yang mencengangkan di sini, dan niat membunuhnya sangat mengejutkan. Namun, Gebu dan Ge Jing tetap di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Dan untuk beberapa alasan, para pembudidaya dari suku monster dan iblis tidak mengambil tindakan sama sekali terhadap mereka. Bunuh sampai langit gelap dan bumi gelap. Gebu mencibir. Ayah, di kota Zhongling, apakah ini waktunya untuk bertindak? Kata Ge Jing. Baik Blood Thousand Mountains dan Blood Dao Qiangshan sedang mengambil tindakan. Kita juga harus mengambil tindakan di kota Zhongling. Saya telah mencatat orang-orang ini. Semua biksu terkemuka dari kuil Buddha emas ada di sini, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghancurkannya. Kuil Buddha emas. Berikutnya adalah Dao Yuanzong, Pavilion Yun Xiao dan kekuatan lainnya. Gebu tertawa. Dan suara ini tidak disamarkan. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Gebu, apa maksudmu? Teriak Ren Pingsheng. Apa maksudmu? Tentu saja, aku ingin mencaplokmu. Hanya dengan mencaplokmu aku, keluarga Ge, bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, teriak Gebu. Kamu menghadapi musuh yang tangguh, dan kamu masih ingin bertarung di antara kamu sendiri. Tetua tertinggi dari Pavilion Yun Xiao juga berteriak. Musuh ada di sini. Apakah itu musuhmu? Ge Jing, ayo pergi. Berdengung. Dalam sekejap, seberkas cahaya bersinar. Gebu mengeluarkan susunan teleportasi kosong dan ingin pergi. Tetapi para penggarap iblis dan iblis itu tidak menghentikannya sama sekali. Melihat ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah saat ini. Keluarga Ge, mengkhianati umat manusia. Gebu,
Jika dunia mengetahuinya, keluarga Gemu akan dipermalukan selama ribuan tahun. Teriak Ren Pingsheng. Kalian semua akan mati di sini, siapa yang tahu? Adapun dunia luar, sekte dan keluarga kalian tidak akan ada lagi. Pada saat itu, siapa yang berani menjadi musuh keluarga Geku? Apa yang Geku punya? Keluarga selesai. Bukan kami yang memiliki keputusan akhir. Saya, keluarga G, mengatakan bahwa saya tidak pernah mengkhianati umat manusia. Siapa yang berani mengatakan bahwa keluarga G saya telah mengkhianati umat manusia? Gebu mencibir, dan dia dan Gejing benar-benar memasuki susunan teleportasi kosong dan pergi dari sini. G keluarga, sialan. Bahkan Tuan Huizhen mendengus dingin. Ini juga membuat ekspresi mereka memadat. Kota Zhongling takut akan terjadi pembantaian kelam. Gebu dan Gejing pergi, dan dalam sekejap tak terhitung banyaknya iblis dan penggarap iblis terbang keluar dari segala arah. Melihat pemandangan ini, ekspresi Puyun, Huizhen dan lainnya menjadi gelap. Selama ribuan tahun, klan iblis dan klan iblis telah bersatu menjadi satu. Di sisi lain, umat manusia. Jika sekte dan keluarga tahu umat manusia di kota Zhongling semuanya mengirimkan orang-orang kuat, mereka tidak akan kesulitan hari ini. Ledakan, tubuh Puyun meraung, dan tongkat Zen tiba-tiba muncul. Tangan Huizhen juga bersinar terang, dan manik-manik Buddha tiba-tiba memperoleh kekuatan yang menakjubkan. Cahaya Buddha bersinar di mana-mana, untuk sementara melawan roh jahat dan energi iblis yang kuat. Kita tidak bisa pergi, tetapi semua orang dapat melihat bahwa tempat itu sedang mengaum dan iblis serta iblis telah menyergap mereka. Zhong Puyun, Huizhen dan yang lainnya sudah siap sepenuhnya, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut ini, mereka juga tak berdaya. Donor Lin, silakan pergi, kami akan menggunakan seluruh kekuatan kami untuk mengirim Anda pergi. Pada saat ini, Puyun memandang Lin Yan dan yang lainnya. Pada saat ini, Lin Yan juga mundur ke depan manusia, dan pertarungannya dengan Xiang Chongtian tidak mungkin lagi. Namun, ekspresi Lin Yan memadat, dan kemudian dia melihat ke arah Mu Zan dan yang lainnya, pergi. Bagaimana denganmu? Xiaoxi dan aku tetap di sini, kata Lin Yan. Tidak, Donor Lin, kami akan menggunakan kekuatan terlarang untuk mengirim kalian semua keluar. Donor Lin, Anda memikul tanggung jawab yang berat sebagai umat manusia. Anda tidak boleh tinggal di sini menunggu kematian. Aku, Lin Yan, tidak bisa mati. Ekspresi Lin Yan memadat, dan cahaya keemasan tampak keluar dari kedalaman matanya. Merasakan aura semacam ini, bahkan master seperti Puyun dan Huizhen pun tiba-tiba terkejut. Untuk sesaat, mereka semua gemetar dalam hati. Tampaknya orang yang berdiri di depan mereka bukanlah seorang pemuda, melainkan seorang kaisar manusia. Saya berharap semua master akan bergabung untuk mengirim mereka keluar. Kami tidak akan pergi, teriak Muzan. Hari ini, saya memerintahkan kalian semua untuk pergi dengan perintah penguasa kuil surga. Pada saat ini, Lin Yan mengeluarkan token emas di tangannya. Setelah memberi perintah, alis Muzan dan yang lainnya tiba-tiba mengerutkan kening. Gebu, Gejing, dan yang lainnya ingin menghancurkan kuil Jinfo, sekte Daoyuan, pavilion Yun Xiao, dan kekuatan lainnya. Jika Anda tidak pergi, warisan kekuatan ini selama puluhan ribu tahun akan hancur total. Setelah Anda pergi keluar, tunggu aku. Jangan lakukan itu. Jika kamu bertindak tanpa izin, aku akan membawamu untuk menyelesaikan rekening dengan keluarga G.
Lin Yan memandang mereka dan berkata. Mendengar ini, Muzan dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Tuan, terima kasih. Lin Yan melihat ke arah Puyun Huizhen dan yang lainnya lagi. Ambil tindakan. Puyun segera berteriak tanpa ragu-ragu. Ledakan. Pada saat ini, nyala api tiba-tiba membakar tubuh mereka. Api Buddha menyala dengan sendirinya, sayang. Melihat pemandangan ini, Lin Yan juga menghela nafas. Munculnya api Buddha karena mereka telah membakar seluruh kekuatan Buddha mereka. Begitu api ini menyala, tidak akan ada jalan untuk kembali. Setelah hari ini, para penguasa kuil Buddha emas ini hanyalah tulang-tulang yang layu. Namun, di bawah cahaya kehidupan Buddha yang menyala-nyala, momentum mereka juga menjadi mencengangkan. Tempat ini disegel setelah Gebu dan Gejing pergi, tapi sekarang, celah kecil dibuka oleh Puyun dan yang lainnya. Berjalan. Petik 2. Puyun berbicara. Cih. Muzan dan yang lainnya segera bergegas keluar. Mulai sekarang pergi dan berkeliling dari barat. Ada penyergapan di segala arah. Lin Yan mengirim pesan ke Muzan. Di bawah matanya, segala sesuatu di segala arah jatuh ke mata Lin Yan. Fiuh. Pada titik ini, Muzan dan yang lainnya juga pergi sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, klan iblis, para penggarap dari klan iblis mengerutkan kening, dan sosok Siang Soaring bergerak, pergi dari sini, mengejar dan mengejar. Ini juga membuat klan iblis dan klan iblis merasa sangat lega saat Muzan, Siang melesat ke langit. Orang-orang ini tidak bisa melarikan diri sama sekali. Petik 2. Monster dan pembudidaya iblis yang tersisa semuanya bergegas pergi. Selain itu, tujuan mereka sangat jelas, untuk menjaga Puyun dan yang lainnya tetap di sini. Setelah ini terjadi, sekte Tao ini akan dimusnahkan. Klan iblis dan klan iblis mereka diam-diam dapat mendukung manusia lain para pembudidaya, dan bahkan mengendalikan sekte-sekte ini sendiri. Saat mengambil tindakan, mereka juga fokus pada Lin Yan. Jika Lin Yan terbunuh, dia akan dibunuh. Itu juga dapat menyelamatkan klan iblis dari masalah besar. Telah melindungi Lin Yan, membuat iblis-iblis ini tidak dapat mendekat. Mereka tidak lagi ingin membunuh Lin Yan. Pemimpin sekte Dao dan pemimpin keluarga lainnya pergi, dan tempat ini diblokir oleh mereka lagi. Tapi ekspresi Lin Yan memadat, dan ada bekas darah di matanya. Petik 2. Hanya sedikit yang hilang. Dia bergumam di sudut mulutnya, dan kekuatan darah di sekelilingnya melonjak keluar dari tubuhnya. Dia telah mencapai puncak pencerahan tingkat ketiga. Jika dia bisa menerobos, dia bisa mencapai pencerahan tingkat keempat. Meskipun dalam pertempuran semacam ini, alam pencerahan tingkat keempat tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi Lin Yan berada dalam keadaan bencana, dan jika dia menerobos, dia harus menanggung kekuatan hukuman. Dia terus-menerus menyerap kekuatan darah di sini. Tetapi monster dan iblis itu, mereka juga dapat menggunakan kekuatan darah. Penggunaannya berbeda dari Lin Yan digunakan untuk budidaya, tetapi mereka sangat haus darah-darah, semakin gila mereka. Di Gunung Darah Dao Qiong ini, jauh lebih kuat dari dunia luar. Pertempuran berlanjut. Di bawah serangan gila klan iblis, banyak pemimpin sekte Dao terbunuh, dan keterampilan iblis bahkan lebih mudah untuk ditembus. Pada saat ini, mereka terus menyerap jiwa semua orang, dan kemudian menjadi lebih kuat, dan kemudian mereka mampu membunuh lebih banyak manusia pembudidaya. Sudah banyak akumulasi. Cahaya Buddha di tubuh Puyun menyala lebih intens, yang juga membuat vitalitasnya hilang lebih cepat.
Huizhen menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan kekuatan dengan menjentikkan jarinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali lagi. Dia hanya bisa mengirimkan sutra Buddha Wushang agar tidak jatuh ke tangan iblis dan iblis sutra harus dikirim. Akan menembus blokade ini, kembali ke kuil Buddha emas, dan jatuh ke tangan Qing Chang. Boom! Pada saat ini, seperti yang diharapkan Huizhen, sutra Buddha Wushang tiba-tiba datang dari kehampaan dan jatuh ke dalam Qing Chang tangannya. Di atas kepalanya, sinar cahaya bersinar. Sebuah suara datang dari sutra Buddha Wushang, mulai sekarang, semua murid kuil Buddha emas akan pergi, dan kuil Buddha emas akan disegel sepenuhnya. Suara ini bergetar ke segala arah, seperti suara prasejarah, bergema di seluruh kota Zhongling.